Apabila seorang di antara kalian kencing, khususnya laki-laki, maaf ini ya, falyantur dzakarahu thalatha marrat, hendaklah diperes kemaluannya itu 3 kali, supaya di pipanya, pipa jalan saluran kencing itu tidak menyisakan kencing. Nanti kalau umpamanya ruku, biasanya kalau ruku tuh biasanya keluar lagi, ceret gitu. Atau kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, as'adakumullah fid darain. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmah dan inayahnya, memberikan kesempatan walau dalam keadaan dingin, namun mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menilai amalan kita ini sebagai nilai ibadah. Salam dan salawat marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammad bin Abdullah An-Nabiyul Amin wa Imamul Mursalin, yang mana beliau diutus oleh Allah semata-mata untuk menyampaikan risalah Allah ke tengah kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa ditetapkan untuk menjadi para pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Kita masih berbicara tentang bab adab qada'il hajah, yaitu adab-adab buang air besar atau adab-adab buang air kecil. Kemarin sampai pada hadis yang ke-70, yaitu tentang ittaqul la'inina alladhi yatakhalla fi tariqin nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hati-hatilah kalian dari hal yang menyebabkan kamu terlaknat. Jadi hati-hatilah, bertakwalah kalian dari hal-hal yang menyebabkan kalian terlaknat. Apa itu? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas, orang yang buang air besar atau mungkin kencing atau malah buang air besar
di jalan yang mana selalu dilewati oleh orang. Jadi jalan yang selalu dilewati, walaupun itu jalannya jalan kecil, kalau ada orang yang lewat mencium bau kencing yang pesing kita, maka setiap hidung yang menghirup akan mengirimkan dosa kepada orang yang melakukan itu. Jadi lumayan dapat kiriman paket. Nah, kemudian yang kedua, au fi dhillihim, atau orang yang buang hajat atau buang air besar atau buang air kecil di tempat-tempat di mana banyak orang bernaung. Tempat-tempat banyak orang ngiyup. Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditambahkan oleh Abu Daud dari Mu'adz wal mawarid, yaitu juga di tempat-tempat sumber air, di mana orang zaman dahulu itu mandi, cuci beras, nyuci pakaian itu di sumber-sumber air. Nah, maka sumber air ini menjadi hal yang utama bagi masyarakat zaman dahulu. Kalau sekarang sudah orang sudah punya kamar mandi masing-masing ya. Tapi tempat-tempat yang seperti ini sebenarnya masih ada di pedalaman-pedalaman di mana orang-orang yang senantiasa memanfaatkan sumber air untuk mencuci pakaian, untuk mencuci beras dan lain sebagainya. Maka apabila ada orang yang buang hajat, baik air besar ataupun air kecil, maka akan mendatangkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz yang lain, ittaqul mala'in ats-tsalatsah. Jadi hati-hatilah kalian daripada hal-hal yang mendatangkan laknat. 3 hal yang mendatangkan laknat. Yang pertama, 3 hal yang mendatangkan laknat, al-baraz fil mawarid, yaitu buang air besar di sumber-sumber air. Kemudian waqari'atit tariq, dan di jalan raya atau jalan yang selalu dilewati oleh banyak orang. Ini sudah sama dengan hadis yang sebelumnya tadi. Kemudian wadhillihim, yaitu di bawah tempat-tempat untuk bernaung, maka akan mendatangkan laknat bila orang-orang itu buang air besar ataupun buang air kecil di tempat-tempat seperti itu. Maka yang namanya manusia ya, kalau sudah kebelet kencing itu di mana-mana jadi, Pak. Maka seperti dahulu saya kalau ingat awal-awal saya masuk di daerah Solo, itu tembok keraton yang begitu kekar, selalu pesing di sana, bau kencing. Beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada gambar, ya ada gambar anjing mengangkat satu kaki belakang, berarti kencing. Terus diberi tulisan di bawahnya, yang kencing di sini adalah anjing. Kira-kira berhenti enggak? Enggak, masih kencing. Jadi untuk mencegah adanya orang kencing di tempat itu, susah cari alternatif. Apa yang bisa menyebabkan orang itu sadar tidak kencing di tempat-tempat di mana banyak orang mangkal atau orang berlalu. Ternyata beberapa bulan kemudian tulisan itu sudah dihapus. Tapi ada orang pakaiannya itu seperti pakaian dalang, bawa toples isinya air dan kembang. Disiram sepanjang pinggiran-pinggiran tembok itu. Ternyata
sangat efektif dampaknya. Nggak ada orang kencing di sana. Efektif. Jadi saya tahu akhirnya kelemahnya orang Solo itu dengan kembang. Jadi seperti itu kan. Dan sampai sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi kalau ada apa-apa, taburi kembang sudah. Taburi kembang, nanti lah berhenti sendiri. Nah, ini menurut Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aunak ilmain, atau air yang menggenang. Kencing atau buang air besar di tempat air yang menggenang. Jadi ma'asyiral muslimin, as'adakumullah, hadis yang diriwayatkan, yang disampaikan dari Imam Ahmad dan Ibnu Abbas ini, yang terdapat nak'umain, itu hadisnya dhaif atau lemah. Tapi hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian berikutnya, wa akhrajat Tabrani an-nahyu an qada'il hajah tahtal asjaril muthmirah wa dhaffatin nahar al-jari min hadits Ibnu Umar bisanad dhaif. Jadi di sini dikatakan, dikeluarkan dari Imam At-Tabrani larangan buang air besar ataupun buang air kecil tahtas syajarah, tahtal asjaril muthmirah, di bawah pohon yang berbuah. Wa dhaffatin nahril jari, yaitu di samping-samping air atau sungai yang mengalir, aliran air yang mengalir. Kemudian hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, min hadis Ibnu Umar, dari hadisnya Ibnu Umar, tapi sanadnya lemah. Tapi intinya secara moral, secara akhlak dan etika, kencing itu jangan di sembarang tempat. Intinya seperti itu. Apalagi di tempat-tempat di mana manusia berlalu. Ketika ada orang yang berlalu, apalagi kencing semata-mata terlihat oleh orang, mungkin orang itu akan misuh. Wah, kencing kene. Itu akhirnya memancing orang lain untuk marah. Memancing orang lain untuk ngerasani. Akhirnya apa? Dosa kencing di sana, dosa bikin orang lain marah. Ditambah lagi dosa orang yang senantiasa menghirup atau mencium aroma daripada kotoran atau kencing yang kita buang di sana. Maka ini sangat berbahaya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika terjadi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki satu lokasi pekuburan. Terdapat 2 kuburan di sana. Ternyata ketika Rasulullah berlalu di antara 2 kuburan itu, lalu Rasulullah terhenti dan menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil daun kurma, dibelah menjadi 2, ditancapkan sebelah kiri dan ditancapkan di sebelah kanan. Lalu Rasulullah menyatakan, mudah-mudahan selama daun ini masih basah, orang yang menjadi ahli kedua kubur ini terbebas daripada siksa kubur. Tapi sifatnya sementara, selama masih basah. Para sahabat pun bertanya, kenapa ini ya Rasulullah? Ada apa ini? Kata Rasulullah, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Lah apa sebabnya? Sebabnya yang pertama kali ini orang yang banyak ghibah. Tahu ghibah ya? Menggunjing, gosip orang. Gosip. Alhamdulillah di sini nggak ada.
Nggak ada bedanya maksudnya, Pak. Jadi kadang-kadang orang itu niat ke pasar, melihat kawannya dari jauh sana gosipin, itu udah biasa. Bahkan kalau zaman dahulu masih ada TVRI, ada acara gosip. Ada acara gosip. Ini orang yang pertama kali ini suka gosip. Dan yang kedua ini kata Rasulullah, la yastanzihu minal baul, tidak pernah cebok kalau kencing. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna aktsara adzabil qabr, inna aktsara adzabil qabr minal baul. Kebanyakan orang-orang yang disiksa dalam kuburnya adalah urusan-urusan kencing. Ya kencing tidak cebok, ya kencing di sembarang tempat, dan lain sebagainya. Sepele, sepele. Sesuatu yang hal sepele, tetapi kadang-kadang tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Inna aktsara adzabil qabr minal baul. Kebanyakan orang yang disiksa di dalam kubur adalah dalam urusan kencing. Maka kadang-kadang ada orang, ya orangnya sholat sih, tapi kalau kencing jiprat-jiprat, itu tidak dihiraukan, dia jiprat-jiprat. Nah ini ma'asyiral muslimin muslimat as'adakumullah, urusan-urusan seperti ini diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan hal seperti ini diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memasuki hadis yang yang 81. Tadi yang 80 ya saya bilang 70, tapi yang 80 sekarang 81. Hadis yang ke-81 ini adalah dari Jabir. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwatar rajulani, apabila ada dua orang yang sama-sama buang air besar, sama-sama buang air besar, barengan buang air besar. Kalau di sini kan sudah tidak ada ya, karena sudah ada WC. Pada zaman dahulu, yang namanya orang buang air besar itu secara umum itu di kali, jejer-jejer, sambil ngerokok sambil cerita kan, ya asik. Ini ngendok sambil bercerita. Itu zaman dahulu saya masih sering lihat di Bengawan Solo, di bawah itu ada beberapa orang itu malahan malam-malam habis maghrib itu sudah jejer-jejer itu, berbaris-baris sambil rokokan. Dua orang saja kata Rasulullah, idza taghawwatar rajulani, kalau ada dua orang yang buang air besar, falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi, maka masing-masing hendaknya menjauh, jangan dekat-dekat, kalau perlu tidak nampak. Yang satu di sana, yang satu ya di sana, jangan nampak-nampak. Ini akhlak. Apalagi kata Rasulullah, wala yatahaddatsani, jangan saling berbicara, ngobrol. Kalau masih jarak semeter masih ngobrol. Wah, kamu ini kok kelihatannya sakit perut banget ya? Iya, makannya apa tadi? Wah, saya makan nasi kucing. Yang satu malah ngobrol. Jadi kata Rasulullah, wala yatahaddatsani, wala yatahaddatsa, janganlah kedua-duanya itu saling berbicara atau saling mengobrol. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah yamkutu ala dzalika, Allah benci kepada cara seperti itu, benci dengan orang-orang yang dua orang yang buang air besar sambil ngobrol, saling berdekatan, apalagi ngobrolnya gosip lagi.
Jadi ma'asyiral muslimin, maka ini ada pentingnya. Ada pentingnya, walaupun ini hadis ini disahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Qattan, bahwa hadis ini memang ma'lul, ada cacat, tetapi secara moralitas ini adalah benar. Masa saling buang air besar sambil ngobrol? Maka kata Rasulullah, fa innallah yamkutu ala dzalika. Sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang yang seperti itu. Kenapa sebabnya sampai hal-hal seperti ini diatur? Karena Rasulullah SAW terikat dengan ucapannya sendiri. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna, yang mulia, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi apa-apa diatur. Kita berbicara diatur, kita tidur diatur, kita makan diatur, sampai masuk kamar mandi diatur, buang air kecil, buang air besar pun diatur. Sehingga apa? Dengan aturan-aturan Rasulullah SAW itu, maka aturan itu menjadi nilai syariat. Jadi syariat itu bukan hanya sholat, bukan hanya berpuasa. Semua aturan, semua anjuran, dan semua perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah syariat. Kan sama kadang-kadang ada orang urusan sholat dia tekun, dia belajar cara sholat, dia belajar, padahal ya cara sholat kita tadi ngobrol-ngobrol di atas kendaraan, wah saya tidak sampai ke sana Ustaz. Lah itu kadang-kadang memang manusia itu kan sudah belajar, sudah ikut pengajian, tapi ada hal-hal yang belum tersampaikan, sehingga kadang-kadang kita merasa kurang. Begitu kita tahu sudah diperbaiki sholatnya, sudah diperbaiki, tapi misalkan sholatnya sudah baik, puasanya sudah baik, tapi kadang-kadang urusan makan tidak benar. Misalnya makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. La ya'kulu ahadukum bishimalihi, janganlah makan seorang di antara kamu dengan tangan kirinya. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalih, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, jadi seperti ini adalah syariat, adalah aturan yang diatur oleh Rasulullah SAW, dan aturan yang diberikan oleh Rasulullah itu tidak berdasarkan nafsu, ibu bapak sekalian. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Rasulullah SAW itu tidaklah berbicara atas dasar nafsunya, tapi apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yang diucapkan oleh Rasulullah, itu adalah wahyu juga yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan ada orang yang mengingkari sunnah, Al-Quran oke, tapi sunnah tidak mau, maka ajaran itu adalah ajaran ingkarus sunnah. Ada banyak pengikutnya, di Solo itu banyak, di Karanganyar ya banyak, Sukoharjo ya banyak. Jadi dulu yang membawa itu namanya Bapak Minardi Mursyid. Jadi itu dia menjelaskan Al-Quran, semuanya Al-Quran, 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 Al-Quran. Walaupun dia memaksakan diri untuk menafsirkan Al-Quran dan keluar dari tafsirannya sesungguhnya, dia menafsirkan, tapi sunnah, no. Lah terus gimana? Kalau hanya mengikuti Al-Quran dan tidak mau sunnah, ya kufur hukumnya. Kufur. Dan kalau salah satu tidak diikuti, maka sesatlah dia. Karena Rasulullah SAW menyatakan apa? Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan di antara kamu dua perkara.
Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah wa sunnatu rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Lah kalau umpamanya hanya satu yang dipegang, Al-Quran saja, tetap dia akan tersesat. Karena ada kaitannya antara Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena di dalam As-Sunnah itu banyak aturan-aturan yang berkenaan dengan kehidupan pribadi, kehidupan berjamaah secara sosial, kemudian kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini juga dijelaskan juga di dalam hadis. Kemudian hadis yang ke-82, wa an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih. Maaf, salah seorang di antara kalian tidak diperbolehkan memegang alat vitalnya dengan tangan kanannya. Jadi dengan tangan kanan tidak diperbolehkan, kecuali ya sakit, tangan kirinya sakit, maka tangan kanan ya itu darurat. Tapi kalau tidak, kalau kedua-duanya sama-sama sehat, maka kata Rasulullah, la yumsikanna, janganlah sekali-kali kalian memegang kemaluan atau alat vital dengan tangan kanan. Wa huwa yabul, pada saat dia kencing, wala yatamassah minal khala biyaminihi, dan jangan cebok atau mencuci alat vital dengan tangan kanan. Ini kan diatur. Lah kalau orang kafir mau kanan mau kiri ya urusan dia. Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang muslim khususnya, maka aturannya ada. Segala aturan ada. Mau makan, mau minum, mau kencing, mau tidur, sampai pada persoalan politik ada aturannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan jangan memegang kemaluan di saat dia kencing ataupun di saat dia membersihkan atau cebok saat selesai kencing. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala yatanaffas fil ina, janganlah kalian bernafas atau meniup di dalam bejana. Kalau makan atau minum air panas, teh panas, mau nyeruput ditiup dulu. Itu jangan. Dan bahkan kalau minum sudah diatur oleh Rasulullah 3 kali seruputan, 3 hari 3 kali sedotan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Terus diminum. Jangan melepaskan nafas di sana. Atau mungkin makan, apalagi nyuapi anak kecil. Kadang-kadang ibu-ibu ini karena buburnya panas, terus ditiup. Ngajari salah. Iya kan? Iya. Ngakui. Ini kata Rasulullah, wala yatanaffas fil ina, jangan kalian bernafas di dalam bejana. Artinya apa? Jangan menyebul. Jadi seperti itu. Rasulullah SAW sangat memperhatikan kesehatan. Loh, yang dikeluarkan itu apa? Zat asam arang, racun yang dikeluarkan. Maka saya pernah melihat seorang anak
dengan seorang baby sister? Lah iya kan, pakai bahasa Inggris kan tulisannya baby sister, cuma dibaca baby sister. Alah, baca aslinya aja orang Indonesia kok baby sister. Jadi kadang-kadang orang tua tidak perhatian, anaknya disuapi oleh baby sisternya, tapi ketika menyuapi buburnya panas, ditiup. Anak sejak kecil sudah ditanami penyakit, apalagi ya baby sisternya berpenyakit. Maka ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan terhadap kesehatan, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam urusan seperti itu dipersoalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Jadi ini lafadz hadisnya ini dari Imam Muslim. Jadi sekarang sudah jelas ibu, bapak-bapak sekalian. Nah, kadang-kadang kan kita pagi-pagi minum kopi, wah, mau seruput kopi, kopinya panas, kopi panas, akhirnya ditiup dulu. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditegaskan oleh Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh baginda Rasul, maka pegang teguhlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya, yang dilarang oleh Rasul, fantahu, maka hindari. Hindari. La tanaffas bil ina, jangan bernafas atau meniup bejana. Artinya apa? Itu adalah larangan. Kalau sudah dilarang, maka hendaklah menjauhi. Tapi pada umumnya hal-hal seperti ini ya dianggap kecil. Dianggap kecil. Maka ma'asyiral muslimin muslimat as'adakumullah, para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat persoalan-persoalan kecil, huwa adakkum minasyar, persoalan-persoalan kecil yang sehalus rambut saja, maka para sahabat itu menyangka atau mengatakan bahwa walaupun sehalus rambut persoalan itu, maka mereka mengira bahwa itu adalah membinasakan. Ini para sahabat, maka takut untuk melakukan larangan-larangan Nabi itu. Maka semua larangan yang artinya yang dianggapnya adakku minasyar, lebih halus daripada rambut sekalipun, mereka tinggalkan, mereka takut. Mereka takut karena dianggapnya persoalan-persoalan yang salah, walaupun kecil, walaupun sehalus rambut, dianggapnya oleh mereka akan mendatangkan kebinasaan. Kebinasaan. Nah, ini hadis yang ke-82. Sekarang kita memasuki pada hadis yang ke-83. Wa an Salman qala, dari Salman Al-Farisi, ia berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami an nastaqbilal qiblah bi ghaidin aw baulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami agar supaya jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat kencing atau buang air besar. Lah bagaimana Ustadz kalau memang WC-nya ngadep kiblat atau membelakangi kiblat? Ya diganti, dirubah. Dirubah. Loh kalau terpaksa ya boleh-boleh, ya namanya. Kalau saya dulu kebetulan juga tempat saya itu WC-nya ngadep kiblat, apa membelakangi kiblat.
saya tuh balik, naik saya itu, walaupun WC-nya WC duduk, tapi naik saya itu, manjat saking takutnya. Nah, kok ternyata masjid saya itu juga masjid ngadep ke kiblat WC-nya. Akhirnya saya ingatkan kepada pemilik masjid itu, ini kok ngadep kiblat, musala ya, bukan masjid besar. Akhirnya alhamdulillah diputar menghadap selatan utara. Maka Rasulullah SAW pun menyatakan bahwa dilarangnya menghadap kiblat pada saat buang air besar ataupun pada saat buang air kecil. Au nastanji bil yamin, atau cebok dengan tangan kanan itu dilarang. Au nastanji bi aqalli min thalathati ahjar, atau beristinja atau cebok dengan 3 batu. Wa annastanji bi dengan tidak sampai 3 batu. Artinya 2 batu, 1 batu tidak boleh. Kalau dulu kan air itu mahal, ibu-ibu. Apalagi di dalam perjalanan di atas padang pasir misalnya. Maka seringkali terjadi istinja dengan menggunakan batu. Dengan menggunakan batu. Jadi istinja dengan menggunakan batu, cebok dengan batu. Maka kata Rasulullah, jangan sampai kita beristinja dengan menggunakan 2 batu atau 1 batu atau 2 batu. Setidaknya harus dengan 3 batu. Harus dengan 3 batu. Kalau sekarang sudah ada air cukup, ya kenapa harus pakai tisu? Apalagi tisu cuma 1, sekali poles merasa sudah bersih. Tisu pun juga boleh, kalau dulu kan batu, karena apa? Karena di tengah padang pasir. Nah, kemudian Rasulullah pun melarang an-nastanji biraji aw admin. Rasulullah melarang seseorang untuk beristinja, cebok dengan menggunakan raji. Raji itu kotoran binatang yang sudah kering, Ibu. Itu dilarang. Biasanya onta itu kalau buang air besar, onta itu kotorannya itu cepat kering, Ibu. Maka di perjalanan onta itu kalau buang air besar cepat kering karena mengandung mukosa yang sangat banyak. Mukosa itu lendirnya banyak dan mengikat kotoran itu. Karena onta itu kalau makan itu memakan jenis buah-buahan yang berbiji seperti biji kedondong, berbulu-bulu gitu. Tahu kan? Jadi kalau sudah buang air besar, jatuh ke atas padang pasir itu panas, cepat kering. Makanya orang-orang di perjalanan di tengah padang pasir itu seringkali menjadikan kotoran onta itu sebagai arang. Sebagai arang. Jadi seperti itu. Nah, umpamanya kita sedang beristinja dengan menggunakan kotoran yang sudah kering, itu dilarang. Dilarang oleh Rasulullah. Karena istinja dengan kotoran itu tidak membersihkan atau tidak mensucikan. Atau beristinja dengan tulang, itu tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah. Karena kotoran dan tulang itu tidak mensucikan kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi kalau kita sekarang sudah tidak ada istilah istinja dengan batu, ya. Memangnya kita mau kemana gitu? Mau kemana kita itu? Ya tapi bisa terjadi kalau memang kemah misalnya. Pakai godong.
Sekarang ada tisu basah ibu-ibu. Nah ini intinya sekarang kita menggunakan godong sebenarnya boleh-boleh saja. Menggunakan batu boleh-boleh saja. Tapi kalau ada air semestinya menggunakan air. Kalau ada air masih menggunakan tisu, alangkah naifnya. Kan sekarang di hotel-hotel besar pakai tisu ibu-ibu. Karena kalau pakai tisu kelihatan keren, hotel berbintang. Keren pakai tisu. Padahal kalau kita pakai tisu gatal ibu-ibu. Nggak sampai air, pokoknya kalau sudah air, pakai air aja, pakai sabun. Itu dikorok betul-betul supaya bersih. Dan sekarang pakai tisu, gatel. Sudah tidak biasa. Nah kecuali darurat. Sudah adanya itu, kemudian sifatnya terpaksa. Ya terpaksa, tapi kita tidak bisa gitu loh. Sebelum menggunakan air. Jadi sekarang orang-orang turis londo-londo ganteng-ganteng itu ceboknya pakai tisu ibu-ibu tiba ya. Maka kita orang muslim itu menggunakan air dan bahkan menggunakan sabun. Untuk zaman sekarang ini menggunakan sabun. Nah baik. Kemudian hadis yang ke-84. Walisab'ati min hadithi Abi Ayyub, dari hadis Abi Ayyub, fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bighaitin wala baulin walakin syarriqu aw gharribu. Yang artinya janganlah menghadap kiblat, janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di saat buang air besar atau di saat buang air kecil, walakin akan tetapi syarriqu, menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Ini hadis ini dikatakannya saat di kota Madinah. Kalau di Indonesia kiblat itu di sebelah barat, kalau di Madinah di sebelah selatan. Jadi ini hadisnya diucapkan di kota Madinah. Kemudian intinya hadisnya sama dengan yang sebelumnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis yang ke-85 dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man atal ghaid falyastatir, rawahu Abu Dawud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hendak buang air besar, siapa yang hendak buang air besar, falyastatir, maka hendaklah menggunakan sater. Sater itu tutup. Kalau zaman dahulu nggak ada WC, ibu. Jadi Rasulullah sendiri buang air besar menjauh ke sana sampai tidak terlihat mata, menutupi dirinya dengan rimbunan-rimbunan rawa atau rumput-rumput, pokoknya cari tempat yang jauh baru di sana buang air besar. Lah kalau umpamanya kita di masa sekarang atau di masa sekarang kita sudah memasuki kamar WC, tapi zaman sebelum sekarang ini ibu, itu makanya di pinggir-pinggir sungai, di pinggir kalen, itu saya masih ketututan itu. Saya masih kebagian masa itu, kebagian pada saat saya usia masih kecil, kalau buang air besar tuh pilih di got di pinggir jalan lagi. Enggak. Lah itu masa dulu itu cerita lama. Ada bahkan orang-orang yang di kampung itu yang dekat dengan sawah, malah di pematang-pematang itu, mereka itu buang air besar nongkrong di jalan-jalan kecil di sawah-sawah itu. Sehingga pagi-pagi subuh-subuh sudah nongkrong di sana. Nongkrongnya itu nongkrong bertelur ibu-ibu. Lah
untung-untung tidak ada ular. Kalau sekarang sudah alhamdulillah tersedia dengan WC dan sudah tertutup. Dan sebagian desa masih ada mereka itu buang air besar di tempat-tempat di pinggir sungai, tapi diberi gedek tapi separuh badan. Jadi kalau sudah masuk seperti bebek angsa, kelihatan kepalanya. Nah, padahal kata Rasulullah, falyastatir, tutuplah, buatlah tutup yang menutupi. Bagaimanapun juga orang yang sedang berbuang air besar itu kok nampaknya ndak lucu gitu loh, ndak lucu. Jadi kalau saya pulang ke Jawa Timur itu, sebagian di Jawa Timur itu di pedesaan itu sungainya bagus, airnya banter, tapi buat WC itu di atas aliran air yang banter itu. Tapi mereka itu ya kalau sudah duduk setengah badan, ndak kalah sama foto setengah badan. Jadi setengah badan itu nanti ada kemungkinan itu jejer-jejer ibu bapak-bapak. Kalau umpamanya laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan, tapi ada kemungkinan ngobrol. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang disampaikan Aisyah, falyastatir, hendaklah membuat tutup yang menutupi. Nah, ini akhlak, kembalinya pada akhlak. Nah, kemudian hadis yang ke-86, wa anha, dari Aisyah juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaib, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk buang air besar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari menunaikan hajat setelah buang air besar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempatnya atau dari WC dengan mengucapkan ghufranaka. Artinya apa? Ghufranaka, ampunanmu ya Allah, atau aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Jadi orang Islam diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah buang air besar minta ampun kepada Allah. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah, mohon ampunan kepadamu ya Allah. Jadi tidak ucuk-ucuk keluar terus singsot nyanyi-nyanyi. Jadi ini aturan, ajaran daripada Rasulullah. Terus ini masuk syariat enggak? Masuk. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghaid. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah buang air besar, fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar supaya membawakan 3 batu untuk istinja tadi, untuk istinja. Kemudian fawajadtu hajarain, ternyata kata Ibnu Mas'ud, aku cuma mendapatkan 2 batu, tidak mendapatkan 3 batu, tapi 2 batu. Walam ajid tsalitsan, aku tidak mendapatkan batu ketiga. Fa ataitahu birauthatin, maka aku bawa kotoran yang sudah kering tadi. Kemudian fa akhadahuma, maka Rasulullah mengambil 2 batu tersebut, wa alqarrauthah, dan membuang kotoran yang sudah kering itu. Karena Rasulullah menyatakan waqala innaha riksun, sesungguhnya kotoran ini adalah riksun. Riksun itu najasun, najis, tidak membersihkan. Masa najis dibersihkan dengan najis? Kotoran dibersihkan dengan kotoran. Innaha riksun, sesungguhnya dia itu najasun. Riksun itu najas, artinya najis. Ini hadis dikeluarkan dari Imam Bukhari, zadahu Ahmad, ditambahkan oleh Imam Ahmad wa Darulqutni. Kemudian disampaikan juga oleh Darulqutni, i'tini bi ghairiha,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuang kotoran itu, kata Ad-Darulqutni, Rasulullah menyuruh, berilah selain daripada ini. Berilah selain daripada ini. Selain daripada itu, jangan kotoran, jangan tulang, tapi batu. Atau mungkin ya godong itu, daun tadi. Saya lanjutkan. Ini hadis. Kemudian wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyustanja bi admin aw rawthin wa qala innahuma la yutahhirani. Rawahu Darulqutni wa sahahahu. Sama hadis ini menjelaskan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersuci atau cebok dengan tulang atau kotoran, karena innahuma la yutahhirani, karena keduanya, tulang atau kotoran itu tidaklah mensucikan. Tidak mensucikan. Kemudian saya lanjutkan aja karena tinggal sedikit, tinggal 4 hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal baul fa inna amata adabil qabri minhu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Darulqutni dan Hakim, dan aktsaru adabil qabri minal baul wa huwa sahihul isnad. Ini hadisnya sahih. Artinya apa? Kata Rasulullah, istanzihu. Istanzihu di sini artinya hendaklah bersihkan, sucikan, ceboklah kalian dari setelah kencing. Ceboklah kalian setelah kencing. Fa inna amata adabil qabr minhu, karena apa? Karena secara umum siksa kubur itu terjadi karena urusan kencing, Pak. Jadi sepele. Urusan kencing ini sampai menyebabkan siksa kubur. Dan bahkan ditegaskan lagi dari Al-Hakim, aktsara adabil qabri minal baul, kebanyakan siksa kubur itu dari urusan-urusan kencing. Maka hadis ini sahihul isnad, sanadnya sangat sahih. Kemudian wa'an Surakah bin Malik, wa'an Surakah bin Malik qala, ia berkata, allamana Rasulullah allamna sallallahu alaihi wasallam fil khala annak oda alal yusra wa nansiba al yumna. Rawahul Baihaqi bisanad dhaif. Jadi ini sanadnya lemah, tetapi banyak para ulama yang membenarkan. Jadi di sini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ketika kita berada di dalam WC, an-naq'uda alal yusra, yaitu kaki kiri direndahkan, duduk di kaki kiri. Kemudian wanansibal yumna, yang kanan diangkat. Jadi kaki kirinya itu di bawah, kemarin sudah saya contohkan. Jadi kiri itu direndahkan, kanannya itu diangkat, diberdirikan. Nah, pada zaman dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa tongkat, sehingga apa? Tongkat kecil, kayu kecil, untuk apa? Untuk pegangan kepada tongkat tersebut. Jadi ini enak posisinya. Nah, kenapa sebabnya? Sebabnya tidak mendorong, kaki kiri tidak mendorong pada lambung besar kita, karena lambung besar kita berada di sebelah kiri, sehingga menyulitkan atau mungkin akan bisa menyebabkan sakit, seringnya sakit itu. Lah kalau WC-nya duduk, Pak, gimana? Lah ini masalah. Ya setidaknya kita angkat kaki, kita naikkan yang satu, yang kanan dinaikkan. Tapi sekarang, wah apa mungkin? Wah aku wis tuwek,
sudah tua, ya tidak mungkin. Ya sudah, karena darurat. Tapi yang paling bagus itu memang WC atau toilet yang jongkok, karena bisa menjalankan sunnah. Bisa menjalankan sunnah. Nah, kemudian hadis yang ke-91, maaf, hadisnya yang tadi itu memang dhaif, tapi banyak orang yang menyatakan ini benar. Karena apa? Karena memang janganlah kita menekan lambung kiri kita. Sama seperti makan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala yajlisu 'alal yusra wa yansibul yumna. Rasulullah kalau makan juga makan di tanah, di atas lantai. Kemudian duduknya di atas telapak kaki kiri dan kaki kanannya diangkat. Ya'kulu kama akalal abdu. Rasulullah kalau makan seperti makannya seorang hamba sahaya. Jadi tangannya yang kiri memegang piring, yang kanan berada di atas dengkulnya. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan seperti itu. Nah, kemudian hadis yang ke-91. Wa an Isa bin Bardad atau Yazdad an abihi, dari ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha marrat. Rawahu Ibnu Majah bisanad dhaif. Ini sanadnya dhaif juga. Sanad yang lemah. Tapi ya juga benar. Artinya apa? Apabila seorang di antara kalian kencing, khususnya laki-laki. Maaf ini ya. Falyantur dzakarahu thalatha marrat, hendaklah diperes kemaluannya itu 3 kali, supaya di pipanya, pipa jalan saluran kencing itu tidak menyisakan kencing. Nanti kalau umpamanya ruku, biasanya kalau ruku tuh biasanya keluar lagi, ceret gitu. Atau kalau pas sujud kadang-kadang menetes. Jadi kata Rasulullah, walaupun hadis ini lemah, tapi ya benar. Benar. Falyantur dzakarahu thalatha marrat. Loh, kalau 4 kali Ustaz, kalau 5 kali, ya kalau kira-kira 3 kali masih terasa kurang bersih, ya lebih itu tidak apa-apa. Karena untuk menghilangkan apa namanya? Was-was. Loh, kalau bagi perempuan gimana? Kalau bagi perempuan itu ya ada caranya sendiri, yang tahu ya ibu-ibu. Ada yang menyatakan, maaf ini ya, pusar itu ditekan sambil diangkat ke bawah, ke atas, diangkat ke atas. Jadi pusar itu ditekan, diangkat ke atas, sehingga nanti akan keluar lagi kencing itu. Akan keluar lagi kencing. Sehingga nanti akan menjadi bersih. Tapi terkhusus untuk laki-laki, falyantur dzakarahu, hendaklah diperas ya 3 kali. Nah, hadis ini adalah hadis lemah, tapi ya kita bisa menyikapi ketika kita tahu harus bersih di dalam saat kita buang air kecil. Ada yang menyatakan ditekan di bawah rusuk terus batuk-batuk katanya. Saya coba tidak bisa, Pak. Jadi tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Ternyata kalau umpamanya dengan batuk-batuk itu, akhirnya ruku ya tetap keluar. Karena itu adanya di mana? Adanya di saluran kencing yang terdepan, sisa-sisanya itu. Nah, ini insya Allah kita sudah tahu caranya masing-masing. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ke-92, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba faqala innallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ahlul Quba atau penduduk Quba, bahwa Rasulullah berkata, innallah yuthni alaikum, sesungguhnya
Allah subhanahu wa ta'ala, wahai penduduk Kuba, memuji kalian, menyanjung kalian. Kenapa? Faqalu inna nudbi'ul hijaratal ma, rawahul Bazzar bisanad dhaif. Sanadnya dhaif. Karena ahli Kuba itu, para penduduk Kuba itu nama satu daerah, di mana kalau mereka itu kencing atau buang air besar, mengikut sertakan batu dalam beristinja. Jadi batu dulu, baru cebok dengan air. Baru cebok dengan air. Jadi batu dulu, baru cebok dengan air. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala memuji ahli Kuba, para penduduk Kuba. Nah, kenapa sebabnya? Saking hati-hatinya. Saking hati-hatinya sehingga cebok itu tidak menggunakan air. Kalau sekarang itu ya memang menggunakan air, tetapi juga menggunakan sabun. Ya sudah, itu sudah berarti kalau memang ini benar dan hadisnya sahih, kita dipuji kalau pakai sabun, air dan sabun. Karena apa? Air sudah membersihkan, sabun juga membersihkan. Ini di sini ahlul Kuba atau penduduk Kuba itu, mereka itu kata mereka, inna nudbi'ul hijarata alma, kami mengikut sertakan batu dengan air di dalam beristinja. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad dhaif. Dan asli hadis ini adalah datangnya dari Abi Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abi Hurairah tanpa menyebutkan batu. Jadi ma'asyiral muslimin, as'adakumullah, ini sebagian daripada adab-adab qadha'ul hajah. Jadi ternyata ajaran Islam ini urusan kencing, urusan buang air besar, urusan pergi masuk kamar mandi, itu ternyata diatur. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji yang diatur sebagai syariat, tetapi sampai pada urusan-urusan yang terkecil sekalipun, yang sepele sekalipun, diatur oleh ajaran ini. Maka inilah yang menyebabkan Islam itu adalah agama yang bersih. Agama yang bersih. Nah, ini ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah bagian-bagian daripada akhlak di dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang, kalau kita diizinkan oleh Allah, kita membahas tentang mandi dan hukum junub. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.